Sosial, oknum perwira polisi Polda Gorontalo berpangkat AKBP diduga meminta jatah tambang ilegal. Ini malah minta jatah, bos. Inilah bukan lagi melindungi masyarakat, tapi malah melindungi kantong pribadi. Oknum kok kelakuannya kayak preman sih. Ngeri juga bahas gini konten nih. Masa kayak preman sih oknum nih? Parahnya lagi. Ini subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara, Senin 25 Agustus 2025. Bagaimana saudaranya? Saudara-saudara, semoga semuanya sehat dan keluarganya mulia barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Apa kabar otak? Apa kabar otak? Mana otaknya? Oknum ya, oknum. Ntar dibilang baper lagi. Ini mah menghina, oknum ya, oknum. Ini ada oknum lagi, saudara, nggak habis-habis nih viral, ya kan? Ada oknum minta jatah tambang ilegal, ya. Masa sih ada oknum polisi di Gorontalo, ya kan? Masa sih mendadak jadi penambang ilegal? Aduh, minta jatah, aduh, kacau. Gile bener dong kalau ada kayak gitu. Gile bener. Inilah gilenya, ya kan? Crazy-nya demokrasi ala barat Yunani kuno. Begini kan banyak banget oknumnya. Mending kalau 1-2 ya, banyak ya. Apa begitu? Apakah begitu? Jadi ngeri nih bahas konten ini, ngeri nih, ya kan? Gile bener dah ada kelakuan oknum di Gorontalo. Udah jelas tambang ilegal, cok. Udah jelas tambang ilegal, harusnya diberhentiin kan. Ini malah minta jatah, bos. Inilah bukan lagi melindungi masyarakat, tapi malah melindungi kantong pribadi. Oknum kok kelakuannya kayak preman sih. Ngeri juga bahas gini konten nih. Masa kayak preman sih oknum nih? Parahnya lagi. Ini kan udah jelas-jelas ngerusak lingkungan, tambang ilegal nih. Mereka nggak mikir apa gimana? Apa otaknya nggak ada? Apa nggak aksesoris doang kepalanya? Berdampak kepada masyarakat sekitar nih. Apa cuma mikirin duitnya doang? Mungkin oknum ini yang kayaknya pengen jadi pengusaha tambang dadakan kali ya, bisa jadi. Caranya minta jatah tambang dari tambang ilegal. Wah, ini sih bukan lagi melayani, bukan lagi melindungi, tapi lagi menambang dan menikmati. Atau jangan-jangan nih oknum lagi mikir, lumayan dah nih buat nambah modal nikah lagi, ya kan, kawin lagi gitu kan. Tapi yang lebih kocak, gimana nanti kalau ketahuan sama propam kan gitu kan. Sama propam oknum ini gimana coba kalau ketahuan. Terus si oknum ini nyamar jadi penambang sambil pakai helm proyek. Gimana? Kan gak lucu kalau ketahuan. Nanti kalau ketahuan bisa-bisa dia yang ditambang sama atasannya. Intinya kelakuan oknum ini memang bikin selalu geleng-geleng kepala, saudara. Mereka lupa tugasnya itu adalah menegakkan hukum, ya, bukan malah jadi bagian dari masalah, ya, problem solving harusnya. Nah, semoga aja mereka cepat sadar nih, oknum-oknum ini. Atau yang mungkin yang nonton video ini ada oknum kali ya. Mudah-mudahan oknum segera cepat sadar lah, ya kan. Dan juga ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Kita juga berharap sih kasus ini diusut tuntas nih, biar nggak mungkin terjadi ke oknum-oknum lainnya latah ikutan. Ada yang niru tuh, gue ikutan lah gitu kan. Kan kacau kalau ikutan. Tapi jangan cuma ditindak yang kecil-kecil juga, ya kan. Tindak juga dalangnya, otaknya, intelektualnya. Harusnya jadi contoh kan. Kok malah jadi beban masyarakat. Padahal oknum ini, atau yang sekarang nih lagi nonton nih, oknum nih. Ini oknum lagi nonton nih, ya. Nih nasehatin, ingetin. Bukan lagi guruin nih, bukan lagi guruin, nasehatin. Cuman sharing. Ya, di dalam Islam kafah dulu, Khulafaur Rasyidin, ada yang namanya polisi, namanya surto. Surto itu sebagai penegak keadilan dan keamanan, ya. Peran kepolisian atau surto pada masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat, itu punya karakter yang khas. Pertama, mereka karakternya takwa, sebagaimana hadis Nabi SAW, iza amal amiron ala jaisin au syariatin au fi khosotihi bitaqwallah, berdasarkan takwa, dibentengin takwa, ya. Jadi hal-hal yang lain kayak minta jatah tambang ilegal, minta jatah preman dan lain sebagainya itu nggak akan ada. Nah, itu pertama takwa, kedua adil, tidak diskriminatif, bukan semuanya di depan penegak hukum itu sama, ya, adil,
tidak diskriminatif. Kemudian ketiga, lemah lembut dan humanis. Ya, berusaha memberikan nasihat, membimbing, ngajakin ngaji kan gitu kan, sebelum mengambil tindakan. Nah, itu dalam kepolisian di dalam Khulafaur Rasyidin ya. Profesional juga terlatih. Keempat, dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, menjalankan tugas, dilatih berbagai situasi dan tantangan, memahami hukum dan prosedur yang berlaku di dalam Islam. Dan kemudian yang ketiga, mendukung amar ma'ruf nahi mungkar. Selain menegakkan hukum, Surtoh atau kepolisian dalam Islam Kapah, Khulafaur Rasyidin, juga berperan dalam mendukung pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran ya. Jangan dibalik. Di Konoha jangan dibalik ya kan. Mengajak kepada ya gitu dah, mengajak kepada kejelekan ya kan, melarang kepada kema'rufan, jangan dibalik ya kan. Ya saudara lah yang lebih paham lah, jangan sampai begitu. Mudah-mudahan mah enggak ya. Itu mah oknum aja ya. Nah, karakter Surtoh bahasa Arabnya kepolisian pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi teladan ideal harusnya bagi penegak hukum yang sekarang di era modern, harusnya dengan menjunjung tinggi nilai ketakwaan, keadilan, profesionalisme, humanisme, dan juga menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang aman, tertib dan berkeadilan dan juga damai ya. Bukan meminta uang damai kayak kelakuannya oknum, bukan. Uang damai dong, damai, mau damai, duit dong. Enggak begitu, enggak. Itu mah oknum. Tapi dalam Islam menjaga dan menciptakan kedamaian. Di dalam Surtoh, di dalam Khulafaur Rasyidin, bukan minta uang damai, tapi menciptakan kedamaian gitu kan. Karena Surtoh di dalam Khulafaur Rasyidin berlandaskan takwa, berdasarkan iman ya kan, amal soleh, bukan berdasarkan cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.